Bu Caca, kayaknya ini orang beneran petugas pajak deh. Saya udah dengar soal petugas pajak yang keliling-keliling komplek. Iya Bu, ini tagihannya udah tertunda lama. Jadi saya datang langsung untuk mengingatkan. Surat tugas saya nanti akan dikirim. Tapi untuk sekarang lebih baik langsung dilunasi biar nggak ada denda. Tapi saya nggak punya uang sebanyak ini, Pak. Memangnya kalau boleh tahu tagihan saya berapa? Kalau saya ada tunggakan kok. Kalau untuk Bu Caca tagihannya sekitar 1 juta saja. Sementara untuk Bu Manda ada tunggakan juga sebesar 1 juta. Sama seperti Bu Caca. Haya, kalian teh udah dengar belum Ada orang yang ngaku-ngaku petugas pajak keliling nagih dari rumah ke rumah. Iya, kemarin dia datang ke rumah saya, bilang pajak tahunan lalu belum lunas. Saya curiga, tapi dia kelihatan resmi banget loh. Pakai jas, bawa berkas, bahkan nyebutin nomor rekening pajak. Terus kamu bayar Bu Jamilah? Ya enggak, saya bilang aja nanti saya cek dulu ke kantor pajak. Dan begitu saya ngomong gitu, mukanya langsung berubah. Dia jadi terlihat cemas banget, terus buru-buru pergi. Haya, ini teh kayak penipuan Bu Jamila. Kalau udah kayak gitu, nggak bisa kita biarin lagi Dia teh pasti keliling ke rumah-rumah lain juga. Kita orang teh pokoknya harus waspada. Jangan sampai tetangga lain jadi korban. Betul, saya rasa itu modus. Pasti dia cari orang yang gak hati-hati, yang langsung percaya sama dia. Saya jadi khawatir kalau saya nggak cek dulu, mungkin saya bakal tertipu juga. Tapi kan dia nyebutin detail pajak yang cuma bisa diketahui petugas resmi. Haya, itulah yang berbahaya Bu Jamila. Mereka orang tahu betul caranya biar orang lagu. Makanya kita orang teh kudu hati-hati Nggak bisa sembarangan kasih uang. Harus ada bukti resmi Jangan biarkan orang jahat itu memanfaatkan situasi. Kita harus kasih tahu yang lain Cileha. Jangan sampai ada yang gak tahu dan jadi korban. Semua orang di komplek ini harus hati-hati. Tapi kita orang teh harus pastiin dulu. Kita orang teh jangan langsung bertindak gegabah. Selamat siang Bu, ini tagihan pajak rumah Ibu. Pajak rumah Ibu tahun lalu belum dibayar dan harus segera dilunasi. Kalau enggak, nanti ada denda yang harus Ibu bayar. Oh iya, mana surat tugasnya? Kok baru sekarang saya dapat tagihan kayak gini? Biasanya kan gak begini. Surat tugasnya nanti Bu. Ini cuma buat ngingetin dulu biar Ibu nggak lupa. Tagihannya udah lama tertunda kan? Saya nggak percaya begitu aja. Biasanya kalau ada tagihan, pasti saya terima surat pemberitahuan resmi, bukan langsung datang begini. Bu, ini sudah prosedur baru. Saya cuma menjalankan tugas. Kalau Ibu mau, saya bisa segera proses pembayaran dan selesaikan masalah ini sekarang. Nanti kalau ada denda, saya pastikan bisa dibantu. Saya nggak butuh bantuan kamu ya. Saya mau cek ke kantor pajak sendiri. Kalau memang benar, saya nggak akan ragu bayar. Tapi kalau ini palsu, saya nggak akan biarin kamu pergi begitu aja. Bu Ella nggak usah repot-repot ke kantor pajak. Ini hanya masalah kecil kok. Saya jamin bisa diselesaikan dengan cepat. Jangan coba main-main dengan saya ya. Kalau kamu benar-benar petugas pajak, seharusnya kamu tahu bagaimana prosedurnya. Kalau bukan, sekarang juga kamu harus pergi dari sini. Aduh, gimana ini? Pergi sekarang juga sebelum saya panggil orang untuk urus kamu. Baik Bu, terima kasih atas perhatiannya. Saya akan segera pergi. Selamat sore ibu-ibu, ini tagihan pajak rumah ibu. Pajak rumah ibu yang tahun lalu belum dibayar. Harus segera dilunasi atau nanti akan ada denda yang semakin besar. Tagihan pajak? Saya nggak pernah terima surat pemberitahuan kayak gini. Bu Caca, kayaknya ini orang beneran petugas pajak deh. Saya udah dengar soal petugas pajak yang keliling-keliling komplek. Iya Bu, ini tagihannya udah tertunda lama. Jadi saya datang langsung untuk mengingatkan. Surat tugas saya nanti akan dikirim. Tapi untuk sekarang lebih baik langsung dilunasi biar nggak ada denda. Tapi saya nggak punya uang sebanyak ini Pak. Memangnya kalau boleh tahu tagihan saya berapa? Kalau saya ada tunggakan kok. Kalau untuk Bu Caca tagihannya sekitar 1 juta saja. Sementara untuk Bu Manda ada tunggakan juga sebesar 1 juta. Sama seperti Bu Caca. Ya udah, ini saya bayar Pak. Cepet ambil, jangan sampai ada masalah. Terima kasih Bu, segera lunasi tagihan yang tertunda dan semuanya beres. Jangan khawatir, kami akan urus semuanya. Kalau Bu Caca, mana uangnya Bu? Kalau bayaran nyicil bisa nggak? Aduh, mohon maaf Ibu, tidak bisa. Ya udah, ini uangnya. Terima kasih ibu-ibu. Kalau begitu saya permisi dulu. Astaga, Bu Manda, saya nggak tahu harus gimana lagi. Uang saya habis dan saya nggak bisa bayar tagihan lain, nggak bisa makan juga. Terpaksa besok kayaknya saya harus gadaikan TV deh supaya bisa dapat uang buat makan. Yang sabar ya Bu Caca, rezeki nggak akan kemana.
Cileha, Bu Jamilah, tadi petugas pajak itu datang ke rumah saya lagi. Katanya saya harus bayar pajak tambahan. Terus saya minta surat tugasnya. Ternyata bener, dia kayak panik gitu. Haya, tuh kan, Oe teh udah pilih dari awal. Itu teh pasti penipuan Gak mungkin pemerintah minta pajak tambahan tiba-tiba gitu Kita orang teh halus kasih tahu tetangga lain Kalau enggak makin banyak yang jadi korban. Tapi gimana caranya Cileha? Orang itu penampilannya kayak meyakinkan banget, kayak petugas pajak beneran. Seragamnya rapi, bawa-bawa berkas tebel. Siapa yang nggak percaya coba? Awal-awal juga saya hampir terkecoh. Haya, kita jebak dia orang aja. Jadi besok pas dia datang lagi, kita orang teh pula-pula nulut. Rekam aja obrolannya diam-diam. Terus kita lapor sama polisi. Bu Caca, mau kemana bawa TV? Saya mau gadaikan TV saya Bu Jamila buat makan besok. Uang saya habis gara-gara bayar pajak kemarin. Petugas itu bilang ada pajak tunggakan. Katanya kalau nggak bayar nanti bakal kena denda. Saya jadi panik, terus langsung bayar deh. Sampai nggak ada sisa buat makan sekarang. Ya udah, saya permisi ya, lagi buru-buru nih. Lihat tuh makin parah aja, orang-orang kayak Bu Caca udah jadi korban. Kita nggak bisa diam aja, ini udah nggak bener. Haya, iya, kita orang teh nggak boleh nunggu lebih lama lagi Besok kita orang teh jebak dia orang Kalau enggak nanti makin banyak yang dilugiin kayak si Bu Caca. Setuju, kita kasih pelajaran buat orang itu biar tahu rasa dia. Selamat pagi, saya dari kantor pajak. Saya mau nagih pajak ke rumah ibu. Masih ada tunggakan yang belum dilunasi. Ini tagihannya. Oh, pajak ya? Saya baru ingat. Sebentar ya, saya ambil uangnya di dalam. Rekam, ini momen penting Kamera udah siap, kita jebak dia pelan-pelan. Iya bu, jangan lama-lama ya. Soalnya saya masih harus ke rumah-rumah lain. Tagihan ini udah lumayan lama. Iya, sabar ya Pak. Ini saya mau ambil uangnya. Haya, lihat tuh mukanya sudah panik Kasihanan, kayaknya dia orang sudah mulai curiga. Bagus, biarin aja. Sebentar lagi kita punya bukti yang kuat. Ini Pak, saya bayar sekarang biar nggak repot nanti. Terima kasih banyak bu. Nanti saya kasih kwitansinya ya. Dapat semua, kita bisa lapor sekarang. Haya, lihat nih, rekamannya manin jelas pisan Tunggu apa lagi? Kita harus cepet-cepet lapor. Jangan sampai ada korban lagi. Bener, udah cukup banyak yang ketipu, termasuk Bu Caca. Gara-gara tagihan pajak palsu itu, Bu Caca jadi harus jual TV-nya. Nggak tahan lihat warga sini jadi korban Kita orang teh mending langsung aja ke kantor polisi soal ini biar dia teh cepet kena batunya, biar tahu rasa. Kita bawa semua bukti ini. Polisi pasti langsung bergerak. Udah terlalu banyak yang tertipu. Jangan tunggu lama-lama sebelum dia kabur ke tempat lain. Ayo sekarang kita ke kantor polisi. Cus ngeng, kita berangkat. Jadi ini buktinya, videonya jelas sekali. Bagus, kalian sudah berani mengumpulkan bukti ini. Kami akan segera proses, pelakunya nggak bakal bisa lari lagi. Terima kasih Pak, kami sudah nggak tahan lihat warga terus-terus jadi korban penipuan ini Dia orang teh mani licik pisan pula-pula jadi petugas pajak resmi. Semoga setelah ini nggak ada lagi yang ketipu. Pak, pokoknya Bapak harus tangkap dia secepatnya. Dia sudah bikin banyak orang susah, termasuk tetangga kami, Bu Caca. Dia sampai jual barang-barang loh buat bayar pajak palsu itu. Ini nggak bisa dibiarkan lagi. Kami mengerti bu, pelaku penipuan seperti ini seringkali memanfaatkan kelemahan orang-orang yang nggak tahu aturan. Tapi dengan bukti ini, kami bisa bergerak lebih cepat. Terima kasih atas keberanian kalian. Kami cuma pengen pelakunya cepet ditangkap Pak. Gak kebayang kalau dia terus nipu orang lain. Mungkin lebih banyak yang bakal jual barang-barangnya buat bayar pajak palsu itu. Kita teh sudah berusaha sebisa mungkin buat ngumpulin bukti ini. Harap Bapak polisi bisa tangani ini secepatnya sebelum dia orang teh kabur. Tenang saja bu, kami akan bertindak cepat. Pelaku seperti ini tidak akan lolos. Bukti yang kalian berikan sangat membantu penyelidikan kami. Kami akan segera kirim tim untuk menangkap pelaku. Kalian sudah melakukan hal yang benar dengan melapor dan membawa bukti. Saya yakin dengan ini kita bisa menghentikan penipuan ini. Haya, terima kasih banyak Pak. Semoga ini bisa jadi pembelajaran buat semua orang Gampang banget dapat uang. Cuman dengan sedikit trik dan pura-pura jadi petugas pajak, aku bisa kumpulin uang sebanyak ini. Orang-orang tuh gampang banget ditipu kalau aku tampil resmi. Dan sekarang aku bisa beli mobil impian yang selama ini aku idam-idamkan. Bentar lagi aku bakal keliling kota pakai mobil ini. Nggak ada yang bakal tahu dari mana uangnya. Kamu ditahan atas tuduhan penipuan pajak palsu.
Pak, ini pasti salah paham. Saya nggak nipu siapa-siapa. Uang ini hasil usaha saya. Saya bekerja keras untuk dapetin ini. Saya cuma kebetulan lagi berbelanja itu aja. Jangan coba-coba berbohong. Kami sudah punya bukti lengkap. Korban-korbanmu sudah melaporkan dan kami punya cukup bukti untuk menangkapmu. Kamu nggak bisa kabur lagi. Tapi Pak, saya bisa jelasin. Ini cuma kesalahpahaman. Tolong kasih saya kesempatan buat menjelaskan. Cukup sudah. Semua sudah jelas. Kamu akan dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan semua ini. Orang-orang yang kamu tipu sudah cukup menderita. Sekarang giliran kamu yang merasakan akibatnya. Bersiaplah untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakanmu di pengadilan. Telah dikonfirmasi bahwa pelaku penagihan pajak palsu yang telah menipu warga dengan modus menyamar sebagai petugas pajak resmi akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Berkat laporan warga yang sigap dan bukti rekaman yang berhasil dikumpulkan, pelaku kini telah diamankan dan sedang menjalani proses hukum. Akhirnya dia ketangkap juga. Syukur kita nggak kena tipu sama dia. Haya, iya, untung kita orang teh cepet sadar lah. Bayangin coba, kalau kita orang gak langsung curiga sama dia orang mungkin sekarang kita orang teh udah kehilangan banyak duit dan mungkin lebih banyak lagi yang bakal jadi korbannya. Aduh, saya nggak bisa bayangin Cileha. Awalnya saya hampir percaya sama dia. Untung aja saya belajar dari pengalaman sebelumnya. Haya, yang penting sekarang dia orang teh geus katangkep Kita orang teh berhasil ngumpulin bukti yang cukup kuat buat bawa dia orang ke polisi. Sekarang tinggal nunggu proses hukum aja. Sekarang kita bisa lega, kita udah lakuin hal yang benar. Gak cuma buat kita, tapi buat semua orang yang hampir jadi korban. Saya harap orang lain juga bisa belajar ya dari ini, biar gak ada lagi yang kena tipu sama orang licik kayak dia. Untung aja kita cepat bertindak. Kalau enggak, mungkin komplek ini udah banyak yang tertipu. Jadi sekarang kita bisa istirahat tenang. Iya, akhirnya kita orang bisa tidur nyenyak malam ini Nggak perlu mikirin lagi si penipu itu yang berkeliaran. Dan semoga dia kapok ya. Siapa yang nyangka cuma modal baju rapi bisa nipu banyak orang. Kamu udah nipu berapa banyak orang dengan modusmu ini? Banyak Pak, terlalu banyak. Saya nggak bisa ingat lagi. Saya nyesel. Semua karena keserakahan saya. Kamu tahu apa yang udah kamu lakukan? Kamu bukan cuma nipu orang, tapi juga bikin mereka kehilangan kepercayaan. Banyak orang yang bekerja keras buat bayar pajak, dan kamu malah manfaatin itu buat keuntungan pribadi. Saya nggak tahu harus gimana Pak. Awalnya saya cuma butuh uang, tapi lama-lama semua itu jadi cara cepat buat hidup enak. Hidup enak dari hasil kotor nggak akan bertahan lama selama ada akibat dari setiap tindakan. Dan sekarang kamu harus bayar semua itu. Kamu bakal dipenjara lama untuk semua penipuan ini. Saya tahu Pak, saya salah. Saya nggak pernah mikir bakal sampai kayak gini. Penyesalan nggak akan ubah apa yang udah kamu lakukan. Semua korban kamu sekarang mungkin lagi berjuang untuk bangkit setelah kehilangan uang mereka. Kamu harus tanggung semua konsekuensinya. Tolong Pak, kasih saya kesempatan. Saya mau tebus semua kesalahan saya ini. Saya akan menerima hukuman ini Pak. Kamu udah buat pilihan yang bagus. Sekarang kamu memang harus tanggung jawab. Kita akan serahkan semuanya ke pengadilan. Kamu bakal dipenjara lama untuk ini, dan semoga itu jadi pelajaran buat kamu. Bu Caca, buka pintunya. Saya ada berita penting ini. Loh, Bu Manda, ada apa malam-malam kesini? Bu, saya harus kasih tahu kamu sesuatu. Lihat ini, ada berita penipuan soal pajak, Bu. Modusnya kayak yang kemarin kita bayar itu loh. Dan pelakunya yang ditangkap polisi mirip banget sama orang yang kemarin. Pajak? Maksudnya kita ketipu, Bu? Iya, Bu. Jadi orang kemarin itu penipu. Dia orang yang ngaku petugas pajak. Dia bohongin banyak orang di komplek ini. Penipu itu cuma ngambil uang kita. Bu Caca pasti belum mendengarkan berita ini. Soalnya kan TV Ibu digadaikan. Jadi saya sudah kena tipu. Semua uang itu buat bayar pajak palsu, bukan pajak asli. Iya Bu, tapi Ibu tenang saja, pelakunya sudah ditangkap. Polisi sudah mengantongi banyak bukti-bukti. Kita nggak sendirian Bu, banyak juga orang yang kena tipu kayak kita. Uang itu buat makan, Bu Manda, buat bayar kebutuhan. Dan sekarang semuanya hilang. Saya nggak tahu harus gimana. Rasanya hati saya sakit banget. Ini bukan salah Ibu, mereka yang harus tanggung jawab. Yang penting sekarang kita tahu dan kita bisa bantu orang lain biar gak kena tipu juga kayak kita.
Warga sekalian, dengar baik-baik, jangan pernah bayar pajak ke orang yang datang ke rumah tanpa surat resmi. Kalau ada yang datang mengaku petugas pajak, pastikan tagihannya sah dan ada surat tugas dari pemerintah. Kalau enggak, laporkan saja ke polisi. Betul Pak, modus penipuan itu makin marak dan mereka tahu cara menipu orang dengan licik. Semua yang datang bilang tagihan pajak harus dibayar, padahal itu cuma trik buat ambil uang. Jangan sampai kalian jadi korban, apalagi kalau nggak punya bukti yang jelas. Penting banget buat minta bukti resmi. Kalau mereka ngotot atau nggak bisa tunjukkan surat tugas, lapor polisi aja. Jangan coba-coba bayar, apalagi kalau yang datang itu orang asing. Kita nggak tahu mereka siapa. Iya Pak, makanya saya kasih tahu ini. Kita semua harus saling menjaga supaya nggak ada lagi yang kena tipu. Kalau ada yang datang tanpa pemberitahuan resmi, langsung saja hubungi polisi. Terima kasih Pak, saya akan lebih hati-hati dan pastiin semuanya jelas kalau ada yang datang lagi. Semoga nggak ada yang kena lagi. Kita harus tetap waspada. Hai ya, akhirnya kita orang bisa tenang ah. Nggak ada lagi penipu yang berkeliaran di sekitar kita orang. Semua teh sudah kelar kan? Iya, tapi kita jangan lengah. Ingat, mereka bisa aja cari cara baru buat nipu orang. Penipu itu nggak pernah berhenti. Tapi kan kita orang teh udah tahu caranya Bu. Kalau ada yang datang lagi ya, kita orang teh nggak siap pisan nah. Kita orang teh nggak bakal dibobodo lagi ya. Bener, yang penting sekarang kita udah tahu kan gimana cara ngatasinnya. Kita nggak bisa lagi kan dibodohi. Penipu itu emang licik, tapi kita juga bisa lebih pintar kan dari mereka. Hai ya, setuju pisan nah. Kita orang teh udah punya pengalaman dan bukti ya. Jadi nggak ada yang bisa ngelawan kita orang lagi. Tapi kita harus ingat, kita nggak sendirian. Kita punya satu sama lain. Kalau ada yang lain yang kena, kita bakal bantu. Kita nggak akan biarkan mereka jatuh seperti kita dulu. Iya ha, kita orang teh harus selalu saling bantu ha. Kalau ada yang butuh, kita orang ada buat mereka. Iya, siapa yang takut sama penipu-penipu itu lagi? Kita udah jadi tim yang solid, pemberantas tukang tipu. Apa kita perlu ya mendirikan organisasi? Boleh juga tuh, organisasi emak-emak super hello pemberantas modus tipu-tipu ah. Nah, boleh juga tuh. Asal kita bersama, kita bisa hadapi apapun. Jangan sampai kalian, teman-teman, terjebak seperti aku. Aku dulu merasa segala cara bisa kulakukan demi hidup lebih baik. Aku percaya segala tipu daya, segala kebohongan bisa jadi jalan pintas menuju kesuksesan. Tapi lihatlah aku sekarang, di sini, terasing, sendirian. Aku selalu berpikir, kenapa aku begitu bodoh? Kenapa aku memilih jalan yang salah? Aku tidak tahu kalau kebohongan itu selalu berakhir dengan rasa sakit. Aku tidak tahu kalau tipu-tipu itu akan membawa aku ke tempat ini. Jika saja aku bisa kembali ke masa itu, aku akan memilih untuk hidup dengan cara yang lebih baik. Ini adalah pelajaran, bukan hanya untukku, tapi untuk kalian semua. Jangan pernah percaya bahwa jalan pintas itu bisa membuat hidupmu lebih mudah. Kejahatan itu mengintai di setiap sudut, dalam segala bentuk, dan tidak pernah ada yang bisa benar-benar lari darinya. Kalian harus ingat, jangan pernah memilih uang dengan cara yang salah. Lebih baik bekerja keras meski lambat tapi halal, karena di dunia ini tidak ada yang lebih mahal dari harga sebuah kejujuran. Kalau kalian masih sehat, kalau kalian masih punya kesempatan, jangan sia-siakan itu. Jangan terjebak oleh godaan. Kalau tidak ingin berakhir seperti aku yang kini menyesali segalanya, lebih baik kalian memilih jalan yang benar.